Ya, perjalanan kali ini sambil mengisi waktu perjalanan, saya mau cerita tentang kisah perjalanan Abu Siri waktu dulu ya. Jadi dulu pernah suatu hari saya sama Abu Siri itu berkunjung ke rumah teman ya atau sahabat di daerah Cibubur. Jadi waktu itu kita seperti sebelum-sebelumnya kita berkunjung biasa aja. Waktu itu kita ngobrol seperti biasa. Cuma di rumah ini, di rumah kita sebut aja namanya Ibu Gelis ya. Jadi rumah Ibu Gelis ini kita tiba-tiba ada dikejutkan karena ada seorang yang di lantai atas, karena rumah Bu Gelis ini rumahnya ada 2 lantai, yang kebetulan di atas itu adalah kos-kosan. Di atas itu tiba-tiba ada orang yang berteriak. Ternyata dicari-cari tahu, ternyata orang itu sedang kurang sehat atau sakit, dan sakitnya itu ternyata bukan sakit biasa, yaitu sakit non medis. Dia sakit kena gangguan orang lain. Menurut dia, kalau berang laut itu biasanya dia putus koneksinya atau sinyalnya agak berkurang. Katanya dia itu sangat ampuh ya, sampai dia ke Jakarta pun santet itu tetap terasa di badannya. Singkat cerita, Abu Siri lalu mencoba mengobati orang yang kena santet ini. Pertama-tama cewek itu dipegang kedua tangannya. Saya mengilustrasikannya gimana ya. Jadi dia berhadapan, tapi baru dipegang tangannya cewek ini langsung mental ke tembok. Baru mau Abu Siri mau baca doa gitu ya, cewek ini langsung mental ke tembok, sampai kebanting badannya. Nah lalu dibangunkan lagi sama cowoknya dan didudukan lagi dan berdiri berhadapan lagi di depan Abu Siri. Lalu sama seperti tadi, dipegang lagi tangannya, kedua-dua tangannya dipegang lagi. Lalu Abu Siri membacakan doa, tapi baru beberapa kata cewek itu mental lagi. Cewek ini mental lagi ke tembok. Lalu saya disuruh atau dibilang untuk dipegangin bagian belakang cewek ini, menahan gitu maksudnya. Nah, cowoknya dan saya disuruh untuk megangin badan cewek supaya waktu didoain nggak mental gitu. Waktu saya yang ketiga kalinya, waktu dipegang lagi tangannya dan dibacain doanya sama Abu Siri, teman laki-lakinya dia dan saya mencoba membantu untuk menahan badannya agar tidak terpental lagi. Ya, untuk yang ketiga kalinya ini masih tetap sama, karena hentakan apa saya juga nggak ngerti. Pas dibacakan itu langsung mentalnya itu, cuma mental kali ini tidak sampai terbentur tembok atau kejedot lantai gitu ya, karena kita berdua menahan menggunakan tangan. Nah, lalu akhirnya Pak Abu Siri memberikan air untuk diminum ya, air yang sudah diberi doa, dan dia berpesan agar nanti jangan mempermainkan hati orang yang tulus itu. Lalu wanita itu bilang memang dia merasa bersalah telah mempermainkan hati seorang cowok karena dia tergiur dengan materi. Nah, sekian itulah kisah nyata yang saya alami waktu bertamu di rumahnya Ibu Gelis di daerah Cibubur. Jadi kejadiannya memang spontan. Kita tidak bermaksud untuk Abu Siri ini tidak bermaksud untuk datang mengobati orang yang kena santet, tapi ternyata waktu bertamu malah ketemu orang yang kena penyakit santet, dan orang itu pun dari Kalimantan. Kabur ke Jakarta itu tujuannya untuk menghindari pengaruh santet, tapi ternyata memang santetnya itu luar biasa. Walaupun sampai di Jakarta
orang itu masih tetap kena atau kena ketembak ya. Ya itulah kisah pengisi cerita di jalan kali ini. Kisah ini kisah nyata. Itu saya alami sendiri ya, kejadian itu, dan saya saya cukupkan sekian cerita saya. Nanti berikutnya kita sambung lagi di cerita lain berikutnya karena masih banyak dan saya perlu mengingat-ingat lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.